Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Gini, saya tuh benar-benar antusias banget hari ini karena kita bakal ngebahas sebuah rahasia besar yang ya sebenarnya ada tepat di bawah telapak kaki kita. Seringkali kan kita mikir tanah itu cuma sekedar ya tempat benda mati gitu, tempat naruh akar tanaman. Padahal kalau kita perhatikan lebih dekat, tanah itu ibarat medan pertempuran mikroskopis yang luar biasa aktif loh. Nah, daripada kita terus-terusan mengandalkan bahan kimia sintetis yang keras, gimana kalau kita kerahkan aja pasukan sekutu alami buat memenangkan pertempuran ini? Menarik kan? Yuk kita selami bareng-bareng. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang adalah, gimana sih caranya kita melindungi tanaman dan ningkatin hasil panen, tapi nggak perlu pakai pestisida kimia gila-gilaan? Kita semua tahulah ya, dampak pestisida yang berlebihan itu udah maksa kita buat cari jalan keluar yang jauh lebih ramah lingkungan. Nah, jawabannya ternyata ada pada satu konsep yang sekarang lagi gencar banget didorong, yaitu budidaya tanaman sehat. Logikanya simpel banget. Tanaman yang dari sananya udah sehat dan kuat pasti bakal lebih tahan banting dari serangan hama maupun penyakit. Dan rahasia buat dapetin tanaman sekuat ini, semuanya bergantung pada pasukan kecil yang bakal kita bahas habis-habisan hari ini. Oke, ini dia peta jalan buat pembahasan kita hari ini. Kita bakal mulai dari ngebahas apa sih sebenarnya PGPR itu, terus kita lihat manfaat langsung dan gak langsungnya, lalu ada bukti data dari lapangan, dan yang paling seru, saya bakal kasih tahu cara bikin racikannya sendiri, plus tentu aja panduan aplikasinya. Sip, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya PGPR itu? Nah, disinilah letak kuncinya, PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Terdengar rumit ya, tapi intinya ini tuh kelompok bakteri baik yang super menguntungkan buat tanaman kita. Dan coba perhatikan, di mana mereka tinggal? Di rhizosfer. Apa itu rhizosfer? Bayangin aja, ini tuh lapisan tanah yang sangat-sangat tipis. Bener-bener cuma sekitar 1-2 mm yang nempel dan menyelimuti akar tanaman. Coba deh Anda bayangin, zona 1-2 mm ini sebenarnya adalah ruang makan utama buat tanaman Anda. Disinilah semua transaksi pertukaran nutrisi terjadi. Dan PGPR ini bertugas jadi koki sekaligus satpam di ruang makan tersebut. Keren banget kan? Terus, siapa aja sih pahlawan bakteri kita ini? Kalau Anda lihat daftarnya, sebagian besar dari mereka, kayak Pseudomonas atau Serratia, ini masuk dalam kelompok bakteri gram negatif yang emang secara alami udah hidup di tanah kita. Jadi mereka ini bukan alien ya, bukan benda asing. Mereka emang bertindak sebagai tim pertahanan elit dan bagian logistik khusus buat tanaman. Oh iya, faktanya nih, banyak produk pertanian komersial di Indonesia itu udah manfaatin bakteri-bakteri pembawa nitrogen dan pelarut fosfat ini buat memacu pertumbuhan tanaman. Tapi gimana sih cara kerja mereka yang sebenarnya di dalam tanah? Itu bawa kita ke bagian kedua. Manfaat langsung dan tidak langsung dari pasukan bakteri ini. Cara bagi tugas bakteri-bakteri ini tuh benar-benar brilian. Kalau kita ngomongin manfaat langsung, bakteri ini ibaratnya langsung menyuapi tanamannya. Mereka nangkep nitrogen yang bertebaran bebas di udara, mengubahnya jadi amonia, terus menyodorkannya langsung ke akar. Udah gitu, mereka juga ikut memproduksi hormon pertumbuhan. Nah, di sisi lain, ada manfaat tidak langsung, di mana mereka memodifikasi lingkungan sekitarnya. Mereka memperbaiki struktur tanah, mengikat logam-logam berat, dan yang paling krusial, mereka ini ngebantai patogen tular tanah dan nematoda puro akar. Caranya lewat persaingan dan antibiosis. Pokoknya mereka rebutan lahan dan makanan duluan sebelum bakteri jahat sempat berkembang biak. Benar-benar strategi bertahan yang luar biasa. Sekarang Anda mungkin mikir, ini cuma teori sains. Eits, tunggu dulu. Mari kita lihat data lapangannya di bagian ketiga ini. Coba perhatikan angka ini. 14%. Ini bukan sekedar angka perkiraan atau hitungan di atas kertas loh. Ini benar-benar hasil nyata dan terukur di lapangan dari pertempuran yang berhasil dimenangkan sama pasukan mikrobagita. Data ini ngasih gambaran yang sangat jelas. Berdasarkan hasil pantauan ke kelompok tani kakao di Kabupaten Bualemo, Gorontalo, ternyata pemakaian PGPR secara rutin sukses menurunkan intensitas serangan hama penggerek buah kakao sampai 14% di triwulan pertama tahun 2021. Coba pikirin deh, fakta bahwa bakteri pelindung yang ada di dalam tanah, di akar, bisa nahan serangan hama yang ada di atas tanah, di buahnya, ini membuktikan banget kalau pertahanan tanaman itu bakal jauh lebih holistik dan maksimal kalau kesehatannya dibangun dari akarnya. Oke, pastinya sekarang Anda mulai penasaran, gimana sih cara dapetin bakteri ajaib ini? Tenang, di bagian 4 ini kita bakal bahas tuntas cara bikin racikan PGPR sendiri di rumah.
Langkah pertamanya, kita harus menangkap dulu bakteri liarnya. Kita sebut proses ini bikin biang atau starternya. Caranya gampang banget. Siapin sekitar 250 gram akar bambu atau bisa juga pakai akar tanaman putri malu. Terus, rendam deh di dalam 1 liter air dan biarkan selama 3 malam. Tapi kalau misalnya nih Anda kesulitan nyari akar-akaran itu, ada rekomendasi alternatif kok. Anda bisa pakai air kelapa segar, campur sedikit gula merah atau tetes tebu, lalu fermentasikan selama 1 minggu. Intinya sih satu, kita lagi mengembangbiakan pahlawan mikroskopis angkatan pertama kita. Nah, kalau biangnya udah jadi, ini dia daftar bahan utama buat memperbanyak mereka. Coba lihat bahannya deh. Air, terus dedak atau bekatul, sedikit terasi sesuai standar aja, 1 sendok makan air kapur sirih, dan pastinya 1 liter biang PGPR yang baru aja kita buat tadi. Bahannya super murah, gampang diakses, dan benar-benar ramah di kantong kan? Oh ya, dedak sama terasi di sini tuh fungsinya krusial loh. Ini semacam catering makanan bernutrisi tinggi buat bakteri kita supaya mereka bisa berkembang biak dengan sangat pesat. Sekarang, tolong perhatikan baik-baik instruksi pembuatannya, karena ada satu kesalahan fatal yang sering banget kejadian. Pertama, campurkan semua bahan yang tadi. Tapi ingat ya, kecuali biangnya. Jangan masukin biangnya dulu. Terus, rebus campuran makanan ini sampai benar-benar mendidih. Nah, langkah kedua, dan ini bagian paling vitalnya. Setelah mendidih, Anda harus membiarkannya sampai airnya benar-benar dingin. Kenapa? Logika aja, kalau Anda nekat memenuhkan 1 liter bakteri hidup ke dalam air yang masih panas ngebul, ya mati matang semua pahlawan mikroskopis kita. Jadi pastikan cairan nutrisinya udah dingin dulu, baru deh campurkan biangnya, tutup rapat-rapat dan biarin terfermentasi selama 1-2 minggu. Oke, racikan fermentasi udah siap. Sekarang kita meluncur ke bagian kelima, panduan aplikasinya di lapangan. Yuk kita bedah metode pengerahan pasukan ini. Kalau Anda pakai benih beli di toko yang biasanya dicurigai mengandung bahan kimia, wajib banget dicuci bersih 3-4 kali dulu. Tujuannya supaya sisa pestisidanya nggak malah ngebunuh bakteri PGPR kita nanti. Buat perlakuan benih, rendam aja benihnya antara 10 menit sampai 8 jam ke dalam larutan PGPR, dengan konsentrasi 10 mili per liter air ya. Setelah itu angin-anginkan di tempat teduh. Buat bibit atau stek gimana? Cukup direndam 1-3 jam sebelum ditanam. Nah, kalau untuk tanaman semusim, Anda bisa siramkan sekitar 400-600 ml larutan langsung ke area akar. Dan tolong perhatikan catatan waktu di bawah ini. Aplikasikan sebelum jam 9 pagi atau sorean dikit setelah jam 3 sore. Tahu kenapa? Soalnya matahari siang yang terik ditambah sinar UV itu bisa langsung memanggang dan membunuh bakteri yang baru aja Anda pindahkan ke tanah. Kita kan pengen memastikan pasukan ini selamat tiba di tujuannya ya kan? Jadi sebagai penutup, penjelasan kita hari ini tuh sebenarnya berpusat pada satu pemikiran sederhana tapi sangat revolusioner. Yaitu, masa depan pertanian yang kuat itu nggak bergantung pada seberapa banyak kita nambahin bahan kimia, tapi bergantung pada gimana kita ngelepasin dan memberdayakan pahlawan mikroskopis yang sebenarnya udah standby di bawah telapak kaki kita. Dengan manfaatin PGPR ini, kita secara alami ngasih senjata buat tanaman untuk melawan penyakit dan menyerap nutrisi jauh lebih efektif. So, ini tantangan dari saya buat Anda. Mengapa nggak nyoba meracik 1 tong PGPR sendiri akhir pekan ini? Maksud saya, kalau pasukan sekecil ini aja bisa mengubah drastis hasil panen kita. Kira-kira rahasia luar biasa apa lagi ya yang masih ngumpet di dalam tanah yang setiap hari kita injak? Menarik banget buat dipikirin kan? Terima kasih udah ngikutin pembahasan ini dan teruslah jadi pembelajar yang fokus.